Puji nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya semua kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dan kematian Tuhan Yesus adalah sebuah kemenangan bagi setiap umat manusia. Amin. Pengorbanan Yesus menyelamatkan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sekali lagi saudara, saya sapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, Shalom. Kita boleh berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Mari sebelum kita memuji menyembah Tuhan, sebelum kita beribadah kepada Tuhan, sama-sama kita angkat hati kita, tutup mata kita. Kita berdoa untuk Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami bersyukur buat hari ini kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami boleh menikmati pengorbanan Yesus. Itu sebabnya hari ini kami boleh ada untuk memuliakan Tuhan. Dan kami percaya bahwa semua orang yang mengasihi Tuhan, semua orang yang percaya pada Yesus memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, Engkau yang ambil alih ibadah ini dari awal sampai akhir. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan saudara. Haleluya. Mari sama-sama angkat tangan kita. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Kau baik bagi kami Tuhan Yesus. Ajaib dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Haleluya. Dia menghapus dosa kita. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya
Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita baik, amin. Siapa yang diberkati boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Bapak Ibu, kita boleh diberikan kesempatan untuk menabur di ladang Tuhan. Kita akan berikan persembahan, dan Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu boleh transfer ke nomor rekening yang tertera di setiap layar Bapak Ibu Saudara. Percayalah bahwa setiap orang yang menabur pasti akan menuai, amin. Mari kita berikan di ladang Tuhan dengan penuh sukacita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami memberikan persembahan bukan karena kelebihan kami, tapi karena ucapan syukur kami berbahagia ada di dalam Yesus. Dan kami berikan persembahan ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati, dan semua umat yang sudah menabur, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku. Tanganmu berlubang paku, menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku. Tanganmu berlubang paku, menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu.
Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Lebih lagi katakan bagi Yesus, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Shalom Aleihim. Puji Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan tentang Jumat Agung, hari kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur bahwa Yesus telah mati bagi kita. Kalau tidak ada kematian Tuhan Yesus, kita tidak akan masuk surga. Karena kematian Tuhan Yesus itu untuk menguburkan semua kutuk dosa kita, supaya Yesus nanti bangkit pada hari Paskah. Kita bangkit bersama Yesus dari manusia baru masuk surga. Jadi ada Jumat Agung, ada kesengsaraan Yesus, ada kematian Yesus, ada juga kebangkitan Kristus. Hari itu kita akan membaca tentang Yesus mati di dalam Matius 27 ayat yang ke-45 sampai dengan 51. Matius 27 ayat 45 sampai dengan 51. Mari kita baca bersama. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berisi itu berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Jadi 3 jam lamanya Tuhan Yesus Kristus disalibkan. Ya, saya hanya menjelaskan 3 ayat di sini. Ayat yang
46 dan ayat 50 dan 51. Ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus ditinggalkan Bapa karena Bapa sangat jijik melihat dosa yang ditanggung Yesus di atas kayu salib. Bapa sangat jijik melihat dosa yang dibawa Tuhan Yesus ditanggung di atas kayu salib. Ya. Lalu dia berseru, Eli, Eli, dari kata Elohim. Artinya tugas Yesus harus menanggung dosa manusia supaya manusia bisa selamat. Ya, Elohim artinya tugas Yesus harus menanggung dosa manusia supaya manusia bisa selamat. Elohim adalah jabatan Yesus sebagai penyelamat. Elohim adalah jabatan Yesus sebagai penyelamat. Yehova atau Yahweh atau Yesus adalah nama pribadi Yesus. Yehova atau Yahweh atau Yesus adalah nama pribadi Yesus. Sedangkan Elohim adalah jabatan Yesus sebagai penyelamat. Contohnya, nama pribadi saya adalah Silas. Jabatan saya adalah pendeta. Jadi jabatan atau tugas Yesus sebagai penyelamat Elohim harus menderita dari Taman Getsemani sampai ke salib di Golgota atau Via Dolorosa. Ya. Elohim itu adalah jabatan Yesus. Tugas yang Yesus harus lakukan. Dia harus menderita dari Taman Getsemani sampai ke Bukit Kalvari, Via Dolorosa. Ya. Kemudian ayat yang ke-50. Ayat yang ke-50. Yesus bersumpah dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya dan mati karena kasih. Sesuai dengan firman Tuhan, Yesus menyerahkan nyawanya dan mati karena kasih. Sesuai firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 13. Mari kita baca bersama. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus mati di atas kayu salib untuk memakukan kutuk dosa kita, seperti kutuk dosa turunan Adam dan Hawa, kutuk dosa sakit penyakit. Sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 24, kita baca 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi oleh bilur atau luka-luka Tuhan Yesus kita sudah sembuh. Jadi Yesus mati menanggung semua kutuk dosa di atas kayu salib. Yesus memakukan semua kutuk dosa kita di atas kayu salib, termasuk kutuk penyakit. Yang kedua, kutuk iblis, maut, alam maut atau neraka. Jadi Yesus juga memakukan semua kutuk iblis atau maut atau alam maut atau neraka, dipakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Ibrani pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi Yesus memakukan iblis, maut dan kuasa maut di atas bukit, di atas kayu salib. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga yang dipakukan Tuhan di atas kayu salib adalah kutuk kemiskinan. Kutuk kemiskinan Tuhan paku di atas kayu salib di Golgota. Ya. Sesuai dengan firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Jadi Yesus Kristus yang kaya telah datang ke dunia menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Jadi kita sekarang ini umat Tuhan yang ditebus Tuhan Yesus menjadi kaya.
Kita umat yang kaya, ya. Kita umat yang kaya. Jadi jangan kita ngomong aku miskin, aku kekurangan. Tidak. Kita kaya. Bahkan di dalam Yohanes 10 ayat 10 kita baca bersama. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yesus datang ke dunia ini supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi kita umat Tuhan yang sudah ditebus Tuhan Yesus, Tuhan Yesus jadi manusia baru. Kita kaya dan kita hidup dan berkelimpahan karena Yesus Kristus. Semua itu karena Yesus Kristus. Dia tanggung semua atas kayu salib di Golgota. Semua kutuk dosa kita, kutuk sakit penyakit kita, kutuk iblis, maut dan alam maut, kutuk kemiskinan, dia tanggung semua di atas kayu salib. Jadi kita bebas dari semua kutuk ini. Kita bebas dari semua kutuk. Kita hidup berkelimpahan. Kita makmur. Itulah umat yang diurapi Roh Kudus. Kita makmur, kita bahagia, kita diberkati. Sekalipun dunia resesi, kita resepsi. Kenapa? Karena kita umat Tuhan Yesus. Yesus datang memberikan kita hidup berkelimpahan. Apapun yang terjadi, kita yakin pokoknya saya hidup berkelimpahan karena Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, pokoknya saya kaya karena Yesus Kristus. Semua itu adalah firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan seperti Abraham percaya firman Tuhan. Waktu Tuhan katakan kepada Abraham, Abraham, apa yang kamu lihat ke langit? Abraham bilang, saya lihat banyak sekali bintang. Tuhan bilang, demikian nanti banyaknya keturunanmu. Abraham percaya firman Tuhan. Demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Dan apa yang terjadi? Walaupun Abraham sudah hampir 100 tahun, tapi belum punya anak, tapi dia tetap percaya apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi. Itu Abraham pegang itu. Itu namanya iman kebenaran. Iman kebenaran, iman Abraham, iman kebenaran, iman Roh Kudus. Kita juga harus punya iman kebenaran, iman firman Tuhan. Jangan kita beriman kata orang, ya, kata ahli ekonomi, ya. Jangan, kita hanya berpegang firman, kata firman Tuhan. Bahwa saya di dunia sebagai umat Tuhan, turunan Abraham, saya hidup berkelimpahan, saya kaya, saya sehat, ya. Saya bebas dari semua kutuk. Saya bebas dari semua kutuk. Tuhan Maha Baik. Kita lanjutkan yang ayat terakhir, ayat 51. Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ya, bukit batu terbelah. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Artinya jalan ke surga terbuka melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Jalan ke surga terbuka melalui pengorbanan Tuhan Yesus dengan firman Tuhan. Sesuai firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6. Kita baca bersama. Yohanes 14 ayat 6. Tuhan katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup untuk masuk surga. Jadi itulah sebabnya maka tabir bait Allah terbelah dua. Terbuka jalan ke surga. Melalui Yesus Kristus terbuka jalan ke surga. Ya. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 kita baca bersama. Kita baca terus kebangkitan Tuhan Yesus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit ini, di bumi ini, tidak ada nama lain yang di dalamnya kita beroleh selamat kecuali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelas keselamatan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Di sini tadi dikatakan tabir bait suci terbelah dari atas ke bawah. Tabir bait suci terbelah dari atas ke bawah. Artinya Tuhan turun dari surga menyelamatkan manusia. Tuhan turun dari surga dari atas ke bawah. Tuhan turun dari surga ke manusia. Ya, sesuai dengan firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16.
Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah yang turun ke bumi dalam Tuhan Yesus Kristus, terbelah dari atas sampai ke bawah melalui Yesus Kristus. Yesus turun dari surga ke bumi sebagai juru selamat kita, dan tidak ada keselamatan di luar pada Tuhan Yesus Kristus. Karena demikianlah Allah mengasihi manusia, maka dia datang ke dunia ini supaya kita yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Tuhan maha baik. Dia rela berkorban, dia rela disalibkan, dia rela menanggung semua kesengsaraan sampai mati di atas kayu salib. Itu karena kasihnya kepada kita, ya. Kasihnya kepada kita sesuai dengan lagu ini. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih abadi, tiada kasih lebih sempurna, tiadalah kasih yang lebih suci dari kasih Yesus Tuhanku. Tiada kasih yang lebih daripada kasih Yesus yang rela menyerahkan dirinya untuk kita. Itu kasih Yesus, rela berkorban untuk kita. Itulah kasih Yesus. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan maha baik. Kita akan berdoa untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan berdoa untuk masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama. Haleluya, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Bapa, kami bersyukur padamu, Engkau sudah sampaikan firman-Mu kepada kami bahwa Tuhan kami Yesus Kristus mati dipakukan di atas kayu salib untuk memakukan semua kutuk dosa kami, kutuk api neraka, kutuk maut, alam maut, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan kami, kutuk segala macam. Tuhan pakukan di atas kayu salib dalam tubuhnya. Lalu Tuhan Yesus Kristus menguburkan semua kutuk kami itu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau bebaskan kami dari kutuk. Semua itu karena kasih karunia. Terpujilah nama Yesus Tuhan kami, Tuhan yang maha baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus, memperingati tentang kesengsaraan Tuhan Yesus. Untuk makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca firman Tuhan tentang perjamuan kudus dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan 58. Kita baca bersama. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Jadi hari kita harus makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kalau kita ikut perjamuan kudus, kita akan beroleh hidup yang kekal. Tuhan membangkitkan kita. Ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku dalam dia. Jadi kalau kita ikut perjamuan kudus, kita menjadi satu dengan Yesus, manunggal dengan Yesus Kristus. Ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi kalau kita ikut perjamuan kudus, kita akan hidup selama-lamanya di surga, sampai selama-lamanya di surga. Betapa pentingnya kita wajib harus mengikuti perjamuan kudus.
Mari kita berdoa. Haleluya, hosanna pamalamanama, rampar kun tarananais dan tarananamo, Eloi nabarto amla pinturia sama rahuntam palamena. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur saat ini sesudah kami mendengarkan firman-Mu, kami mau makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus dan perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk roti dan anggur ini yang Kau sudah sediakan bagi kami sebagai alat perjamuan kudus. Kami mohon Tuhanku Yesus Kristus, berkati Tuhan semua roti dan anggur ini. Sucikan, kuduskan, dan urapilah roti dan anggur ini Tuhan Yesus dengan urapan Roh Kudus yang terbesar dan tidak terbatas menjadi maha kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hosana, 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 hosana. Inilah daging dan darah Tuhan Yesus. Inilah tubuh dan darah Yesus Kristus yang telah dihancurkan bagi kita semuanya. Mari kita pegang, cabikan daging Tuhan Yesus di tangan kanan kita. Angkatlah daging Tuhan Yesus di tangan kananmu. Dan ingatlah penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita akan makan daging Tuhan Yesus Kristus, supaya daging Tuhan Yesus akan menjadi satu dengan daging kita, sehingga kita yang tadinya lemah dan sakit-sakitan jadi sembuh dan kuat, jadi saksi Kristus. Dan pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan, maka tubuh kita akan dibangkitkan, dapat tubuh kemuliaan sama seperti tubuhnya Tuhan Yesus. Lalu kita akan diangkat bertemu Tuhan di angkasa, masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Inilah daging Tuhan Yesus. Ingat penderitaan Kristus. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa kesengsaraan Yesus. Mari kita makan daging Tuhan Yesus Kristus dan katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkatlah darah Tuhan Yesus di tangan kananmu. Inilah darah Yesus Kristus yang telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita. Darah Yesus adalah nyawa Yesus. Darah Yesus akan menjadi satu dengan darah kita. Adalah covenant sehidup semati dengan Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus akan membasuh segala dosa, kejahatan, kenajisan kita. Kuasa darah Yesus Kristus akan menghancurkan iblis, setan, roh jahat, kuasa kegelapan. Kuasa darah Yesus Kristus akan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan kita. Dan kuasa darah Yesus Kristus akan membawa kita masuk ke surga bersama dengan Kristus Yesus. Ingat darah Yesus Kristus. Ingat pengorbanan Kristus. Tak akan ku lupa Getsemani, tak akan ku lupa sengsaranya, tak akan ku lupa kasihnya, pimpin ke Kalvari. Inilah darah Yesus, darah perjanjian baru yang tumpahkan bagi kita semua. Mari kita minum darah Yesus dan katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terus kita angkat kedua tangan kita. Kita mau menerima urapan Roh Kudus dari Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tanganmu ke atas. Pandang pada Tuhan Yesus Kristus. Hati pikiran kita pada Yesus Kristus, dan kita minta pada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mengurapi kita semua dengan Roh Kudusnya saat ini. Urapan yang terbesar tidak terbatas. Tuhanku Yesus Kristus, kami mohon padamu Tuhanku, curahkan Roh Kudus Tuhan,
turun ke atas kami semua, membaptis kami, memenuhi kami, mengurapi kami semua dengan urapan Roh Kudus yang terbesar dan tidak terbatas. Roh Kudus menyembuhkan kami yang sakit. Roh Kudus mengubah kami semua jadi manusia lain berhasil dalam hidup kami. Roh Kudus memberikan pada kami karunia dan kuasa jadi saksi Kristus, jadi saksi Tuhan dari sekarang sampai maranatha Tuhan datang. Haleluya. Nama-nama kurasan nama-nama siap menerima urapannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus, terima. Haleluya. Nama kata nama urapan ampara hosana Iloi nama nabi nama Iloi tamara sulata elah mantu kepala kuntarma elah kata karena nama hosana hosana. Haleluya. Nama urapan kata kuntarma nama uresanta elah mantu ampara kusama hosana hosana elah mana umpara kusana Iloi nama langsung padaman oleh sonto marah sulatu. Haleluya. 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 Hosana 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 hosana. Haleluya. 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 Amin. Tetap kita angkat tangan untuk menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persetujuan daripada Roh Kudus yang terus mengurapi kita dari sekarang ini sampai maranatha Tuhan datang di awan-awan. Haleluya. 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 Amin. Tuhan kita baik, amin.